Halo guys, di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai caranya membuat laporan pajak di Google AdSense. Kenapa? Karena YouTube mulai Maret 2021 ini mewajibkan bahwa setiap YouTuber di luar Amerika Serikat harus dikenakan yang namanya pajak, dan kalian harus membuat namanya laporan pajak ya. Seperti apa detailnya? Yuk kita lihat ya teman-teman. Halo guys, balik lagi bersama gue Koyo di sini. Nah, kalian pasti nggak sabar ya pengen tahu mengenai detail yaitu laporan pajak dari pendapatan YouTube ini. Nah, jadi kalian khususnya nih yang sekarang ini menjadi YouTuber, ya bisa dibilang namanya peraturan itu pasti ada aja sesuatu informasi yang baru ya, dan kita harus bisa update alias ngikutin. Nah, di sini kamu bisa lihat, ini langsung aja ya, kamu lihat nih teman-teman, ini halaman dari Google AdSense. Di halaman Google AdSense ini langsung udah dapat namanya peringatan nih kuning nih teman-teman. Penting, periksa apakah informasi pajak tambahan diperlukan dari Anda bla 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 bla. Anda sebagai partner YouTube atau mungkin dikenal dengan istilah YouTuber wajib. Nah, ini bahasa wajib ya teman-teman ya, mengirimkan informasi pajak untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku telah akurat. Nah, secara khususnya kalian YouTuber yang sudah menerima namanya penghasilan dari YouTube ini di Google AdSense, ini ada namanya informasi seperti ini nih teman-teman. Nah, jadi di Kompas ini cukup detail kamu dapat infonya, yaitu yang paling pertama adalah kamu harus perhatikan adalah paling lambat 31 Mei 2021 kalian harus sudah namanya input data. Kalau misalkan kalian nggak input data, apa sih konsekuensinya? Nah, ini yang kalian harus perhatikan, yaitu kalian akan dipotong hingga 24%. Nah, yang perlu kalian tahu adalah dalam hal ini jika penghasilan kalian alias penonton kalian itu berasal daripada Amerika Serikat, maka kalian akan dikenakan yang namanya pajak tersebut ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kira-kira totalan kalau misalkan kamu nggak lapor, kamu dapat potongan 24% seperti ini teman-teman. Nah, jika penghasilan kamu yaitu misalkan $1.000, nah $1.000 kalau dirupiahin sekitar 14 juta lah ya teman-teman, jika kurs dolarnya itu 14.000 rupiah. Lalu dari penghasilan tersebut, nah di sini ternyata dari 14 juta ada sekitar $100 Amerika Serikat, penonton Amerika Serikat ya, dengan catatan nih teman-teman. Nah, jadi di sini yang berlaku adalah, nah ini pertama kali yang harus diperhatikan adalah kalau kamu lalai ya, nggak input, maka semuanya dari $1.000 AS ini akan dipotong, yaitu sebesar $240, itu kan 24% ya. Nah, bayangin ya, ini gede banget loh kalau dikerupiahin tuh sekitar 3 jutaan atau nyaris 4 juta ya kalau gua rasa ya. Nah, ini kamu bisa ini ya, bisa dibilang udah bisa notice ya. Nah, di sini yang nanti dikenakan pajak itu adalah pajak dari penonton AS doang kalau kamu udah input datanya. Nah, sekiranya habis dari sini bla 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 nggak sesuai tarif, kalau menurut gue sih ya ini memang beda negara beda ketentuan ya, mau nggak mau istilahnya tuan rumahnya mereka ya kita harus ngikutin. Nah, caranya nanti kamu pencet ke sini nih, ini pasti ada namanya kelola info pajak, kamu pencet. Setelah kamu pencet kelola info pajak, tampilan halamannya seperti ini. Lalu kamu lanjut ke tambahkan info pajak di sini. Di sini kamu login sesuai dengan email Google AdSense ya. Kalau sudah, kamu next. Nah, di sini kamu isi untuk menemukan formulir pajak bla 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 bla. Apakah jenis akun kamu? Apakah perorangan atau non individu? Kalau gue perorangan, gue isi perorangan. Lalu berikutnya, apakah Anda ini tidak? Lalu kamu pilih berikutnya. Nah, pilih jenis formulir pajak W8. Formulir individu non AS untuk mengklaim manfaat perlindungan pajak. Entitas bla 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 atau individu non AS berpenghasilan perdagangan. Nah, kalau di sini gue ini bukan orang dagang, jadi gue rasa gue pilih yang W8 BEN. Lalu kita mulai masuk ke dalam formulirnya teman-teman ya. Lalu untuk selanjutnya ini kamu perhatikan nama DBA berbisnis diabaikan aja. Negara pengguna kamu masukkan, karena gue di Indonesia kita masukkan Indonesia. Lalu nomor identifikasi wajib pajak TIN, nomor pemeriksaan pajak IRS, beberapa formulir pajak bla bla bla, identifikasi nomor Anda wajib TIN asing. Nah, kalau di sini gue TIN asing karena di situ tulisannya optional, ini gue kosongin aja nih teman-teman. Lalu di sini kalau ini juga optional,
sifatnya kayaknya nggak wajib, jadi gue kosongin. Gue pilih berikutnya, lalu kita isi nama sesuai dengan yang di KTP ya teman-teman ya. Nah setelah diisi seperti ini, gue lalu pilih ke berikutnya. Nah di sini ada data-data seperti yang kita input tadi. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Nah di sini kalau gue sarankan ke kalian, perjanjian pajak ini gue sarankan pencet tidak aja ya, biar kayaknya ini gampang nih, simple. Jadi nggak usah ngeklaim lagi lah. Lalu pencet berikutnya. Lalu di sini formulir menandakan bla 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 bla. Ini kira-kira formulir yang kita udah isi dengan rangkuman tadi nih teman-teman. Lihat W8 owner tax without holding individual. Nah, ini tampilan kira-kira preview yang kita udah isi tadi. Ini yang biru-birunya kamu bisa lihat. Ini sorry ada beberapa yang gua blur ya teman-teman ya. Jadi di sini kita pilih saya menyatakan meninjau dokumen. Lalu kalau sudah kita pilih berikutnya sertifikasi. Saya dengan menyadari ancaman hukuman untuk kesaksian palsu bla 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 bla. Saya adalah pemilik manfaat. Oke. Orang dapat identitas pajak ini bukan produk AS. Ya betul, kita orang Indonesia. Jadi pendapatan ini tidak berlangsung perdagangan atau bisnis ya. Identitas pajak untuk transaksi broker bla bla dibebaskan. Lalu tentu saya mengizinkan formulir diberikan kepada pemotong pungut pajak memiliki kendali bla 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 nya. Tanda tangan Anda kita namain aja. Kalau nama lengkap resmi sesuai yang di KTP ya teman-teman ya. Nah di sini dijelaskan kamu itu siapa. Apakah kamu adalah orang sendiri atau berarti kamu tuh manajer atau apalah yang mengklaim untuk Google AdSense ini. Karena gue ini perorangan, gue pilih yang iya ya. Jadi ini formulir ini atas nama saya sendiri. Lalu kalau sudah pilih berikutnya lagi. Nah di sini aktivitas dan layanan yang dijalankan di AS atau affidavit. Pernahkah individu bla 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 melakukan aktivitas? Ini cukup membingungkan. Namun kalian tenang, kalian pencet I yang di sini. Layanan dan aktivitas yang dilakukan di AS oleh non penerima dapat dikenakan pajak dan Google mungkin wajib memotong dari pembayaran Anda. Jika memilih tidak, Anda menyatakan. Nah ini yang kalian harus perhatikan nih teman-teman, bahwa Google tidak membayar Anda atau organisasi Anda. Nah jadi bisa dibilang kalian sudah dapat bayaran atau belum. Nah kalau gua rasa karena gua udah dapat bayaran sebesar 1,9 juta ya kemarin ya teman-teman, itu gajian pertama gua. Jadi gua rasa di sini gua memilih ya karena di sini gua sudah mendapatkan bayaran. Nah kita pilih ya. Lalu di sini pernyataan tertulis perubahan status. Nah ini kita baca. Surat pernyataan tentang status tidak berubah menyatakan bahwa akurat tanggal tertentu, menyatakan surat pernyataan bla 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 tepat periode. Oke. Nah, di sini kalian ada buat statement. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Nah, di sini baik lagi gue sudah menerima pembayaran dari Google, jadi gue pilih yang ini. Saya memberikan info pajak untuk pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Bisa dibilang di sini gue centang aja kali ya. Karena kalau gue rasa di sini gue udah dapat penghasilan kemarin sekitar semingguan yang lalu ya, kalau nggak salah. Berarti gue rasa gue pilih yang ini nih teman-teman. Lalu kalau sudah, ini sifatnya opsional, nggak usah ini. Nah kita pencet kirim. Nah di sini kan kita ibaratnya jujur-jujur aja ya teman-teman ya. Ini kalau sudah semuanya oke, kelola info pajak bla 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 dikumpulkan, potong, lapor lebih lanjut. Nah di sini kalau ada dokumen tambahan, surat pernyataan tentang status tidak berubah, bla bla bla, status disetujui. Nah ini teman-teman. Oke, nah ini kira-kira mungkin garis besarnya kalau misalkan kalian mau ngisi tentang info pajak di Google AdSense seperti ini teman-teman. Namun jika misalnya bisa dibilang tadi ada beberapa kategori tertentu ya. Nah dari gue juga mungkin ada kalanya gue ini bisa salah ngisi. Nah buat kalian yang sekiranya misalkan udah jago atau lebih pandai dalam hal ini, silakan kalian share ilmu atau informasinya di kolom komentar ya teman-teman ya, buat bantu teman kita yang lain juga. Oke, nah segini aja dari gue Koyo mengenai informasi yaitu mengelola informasi pajak di Google AdSense di tahun 2021, khususnya di bulan Maret ini teman-teman. Batas akhirnya yaitu Mei ya, tadi kita udah baca dari sourcekompas.com. Nah, sekiranya jika kalian suka dengan informasi ini, jangan lupa kalian kasih like dan share ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, sampai di sini aja and have fun. Dadah.